Baiklah, perkenalkan nama saya Miki Rizky Situmorang. Saya akan mewawancarai namanya siapa dek? Rizky. Baiklah, pertanyaan pertama. Di manakah tempat adik tinggal? Danau Bulu. Selanjutnya, apa faktor penyebab yang membuat adik kerja seperti ini? Kita makan. Lalu, berapa sih upah yang biasanya adik dapat selama kerja ini? Kadang 25, kadang 20. Terus, kenapa adik mau bekerja menjadi badut? Mau saja. Terus itu, apa saja perlengkapan kostum yang adik butuhkan untuk kerja seperti ini? Sama tas. Terus tuh abang mau nanya, di mana saja lokasi-lokasi adik bekerja? Oh iya. Oke. Terus tuh kapan saja waktu adik bekerja di Jadi Badut? Terus tuh siapa yang mengajak adik dan menyuruh adik kerja seperti itu? Terus tuh siapa yang biasanya mengantar adik ke sini terus kayak mengawasi adik selama bekerja tuh? Oh, Nek Wanita. Terus tuh siapa saja yang mengetahui jika adik tuh bekerja seperti itu? Orang tua tahu nggak? Tahu ya. Terus tuh apakah adik bekerja menjadi badut tuh ada kesulitan atau segala macam gitu? Kalau boleh tahu apa kesulitannya? Oh, digangguin anak pang gitu ya. Terus tuh apa alasan utama adik yang mau jadi kerja seperti ini daripada kayak misalnya kan adik bekerja seperti menjadi badut. Nah, adik lebih memilih menjadi badut daripada menjadi pengamen. Oh, dari jajan. Terus tuh apa yang bikin adik semangat jadi kerja kayak gini? Biar kayak dijajan gitu ya, biar dapat jajan. Terus tuh kapan adik merasa lelah kalau kerja seperti ini? Oh, lelah balik ya. Terus tuh bagaimana cara adik menghibur orang-orang biar orang tuh tertarik sama pekerjaan tadi? Joget. Joget itu gimana tuh? Joget Margoy. Ya. Baiklah, mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Olivia Yahya. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu pekerja badut di sekitar Muara Bungo. Baik, nama Adi siapa, Dek? Rendra. Saat ini Adi tinggal di mana? Di Astia. Kira-kira kakak mau bertanya, apa faktor penyebab Adi bisa bekerja jadi badut? Karena kekurangan makanan. Apakah saat ada bekerja pernah mendapatkan kendala kayak atau hujan atau ada masalah lain gitu deh? Pernah? Kira-kira apa kesulitannya? Yang kedua, lalu apa alasan utama adek milih bekerja jadi badut dibanding pekerjaan yang lain? Oh gitu. Lalu apa saja perlengkapan yang adek butuhkan saat bekerja? Kostum badut sama tempat keranjang untuk mata adek. Oh gitu. Lalu siapa yang mengetahui adek saat mau bekerja jadi badut? Mama. Mama? Lalu siapa yang mengatur dan mengawasi adik saat bekerja? Tidak ada. Oh, muter sendiri aja. Lalu adik dapat perlengkapan ini dari mana? Punya orang. Lalu
Pernah nggak adik merasa lelah waktu bekerja gitu? Pernah. Lalu siapa yang mengajak atau menyuruh adik buat bekerja di badut? Baik, kakak bertanya lagi, apa penyemangat adik buat kerja jadi badut kayak gini? Agar kita bisa jadi adik, karena adik bentar lagi mau ulang tahun, mau belikan kue. Oh begitu. Lalu berapa upah yang adik dapatkan perharinya? Tergantung kak, tergantung dapatnya. Kadang 60 32, jadi 30 sekarang, kadang 40. Oh begitu. Lalu mengapa orang tua Ade mengizinkan Ade bekerja jadi badut? Karena faktor ekonomi sedang buruk. Oh begitu. Terima kasih Ade. Baik, sekarang sudah selesai buat wawancaranya. Baiklah, perkenalkan nama saya Adam Rizky. Saat ini saya ingin mewawancara salah satu badut. Yang pertama, di mana Anda tinggal saat ini? Di Sepakat. Oke. Yang kedua, apa faktor penyebab yang menyebabkan Ananda bekerja jadi badut? Karena tidak ada kerja lain. Oke. Berapa upah yang Anda dapatkan perharinya? Bagi 2 hasilnya. Kapan Anda mulai bekerja menjadi badut? Dari saya SD. Di SD. Apa perlengkapan atau kostum yang Anda pakai untuk bekerja? Apa be? Sebuti be. Kayak topeng gitu, sebuti be. Pakai topeng, kayak baju. Yo. Di mana titik-titik lokasi saat Anda bekerja menjadi badut yang kamu targetkan itu di mana be? Di Magor, kadang di Mentari. Kapan waktu bekerja Anda menjadi badut? Jam berapa? Jam 4. Siapa yang mengajak atau menyuruh Anda menjadi badut? Saya sendiri. Sendiri. Siapa yang mengatur dan mengawasi Anda menjadi badut? Bos yang punya badut. Ya, Siapa yang mengetahui kalau Anda jadi badut? saya sendiri. Jadi, apakah saat Anda bekerja pernah mendapat kesulitan atau enggak? Pernah. Nah, apa alasan utama Anda memilih bekerja menjadi badut? Karena tidak ada kerja lain. Ajain. Apa yang menjadi penyemangat Anda menjadi badut? Doa orang tua. Nah, kapan Anda merasa lelah saat bekerja? Kapan merasa lelah? Capek-capek tuh kapan? Biasanya Hah? kayak berjalan lah. Berjalan, Iya. capek ya? Iya. Bagaimana cara Anda menghibur orang lain saat menjadi badut? Dada lah. Hah? Dada lah. Oke, sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Ilham. Baiklah, perkenalkan, nama saya di sini Ferdinand Diansyah dan nama adiknya Ilham. Ilham. 1. Di mana adiknya tinggal? Di budidaya. Di budidaya. Apa faktor penyebab yang mengakibatkan adik bekerja seperti ini? Tambah duit. Nambah duit. Berapa upah yang adik dapatkan perharinya? Ada yang 50, ada yang 100. Ada yang 50, ada yang 100. Kapan adik mulai bekerja seperti menjadi badut ini? Barusan. Apa saja perlengkapan atau kostum adik pakai sehari-harinya? Sendal, sepatu, hijab. Sendal, sepatu, pakainya lah. Di mana saja titik-titik lokasi adik bekerja? Di Taman Hijau, di sini Siratut, di Sungai Udo. Di Taman Hijau, di Semagor, sama di Olah. Kapan saja waktu bekerja adik sebagai badut? Jam 5 sampai jam 10. Jam 5 sore sampai jam 10 malam. Siapa yang mengajak atau menyuruh adik bekerja seperti ini? Aku dewek. Kemauan sendiri. Siapa yang mengatur dan
mengawasi adik bekerja? Yang badutnya boboiboy. Siapa yang mengetahui jikalau adik bekerja sebagai badut? Orangnya. Apakah saat adik bekerja pernah mendapatkan gangguan? Pernah. Seperti apa? Sama macam malak. Malak. Apa alasan utama adik memilih bekerja menjadi badut dibanding pekerjaan lainnya? Biar bisa panekkan badan. Oke. Apa yang menjadi penyemangat adik untuk bekerja seperti badut? Biar bisa usaha. Oh, biar bisa usaha. Kapan adik merasa lebih lelah bekerja seperti badut? Di jam 9. Di jam 9. Bagaimana cara adik menghibur orang-orang saat bekerja seperti badut? Kalau ada anak kecil, culuk sama dada-dada. Oh. Dah, sekian wawancara dari Ferdin Raldiansyah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Badu Sadewo dan adik ini siapa namanya? Habib. Langsung saja pertanyaan pertama. Di mana adik tinggal saat ini? Apa faktor penyebab yang mengakibatkan adik bekerja sebagai badut? Berapa upah yang adik dapat perharinya? 10. Kapan adik mulai bekerja sebagai badut, sejak umur berapa? Umurnya? Ya, 9 tahun umurnya. Di mana saja di tiap lokasi yang adik targetkan untuk bekerja? Magor. Kapan saja waktu bekerja adik sebagai badut? Jam 4 sore. Siapa yang ngajak atau nyuruh adik bekerja sebagai badut? Mau sendiri ya. Siapa yang ngatur dan mengawasi adik bekerja dalam bekerja badut? Tidak. Siapa yang mengetahui jika kalau adik bekerja sebagai badut, keluarga atau teman? Tidak ada. Apakah saat adik bekerja pernah mendapatkan kesulitan atau kendala? Tidak ada. Apa alasan utama adik memilih bekerja menjadi badut dibandingkan pekerjaan lain? Tidak ada. Apa yang menjadi penyemangat adik bekerja sebagai badut? Tidak ada. Kapan adik merasa lelah saat bekerja? Jam 1 malam. Bagaimana cara adik menghibur orang saat bekerja sebagai badut? Joget. Sekian dari Padu Sadewo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Syanaya. Di sini saya akan mewawancarai yang bernama itu siapa namanya, Dek? Rizky. Yang pertama, saya akan menanyakan di mana adik tinggal saat ini? Dana Bulo. Oke. Yang kedua itu, apa faktor penyebab yang mengakibatkan adik bisa bekerja sebagai badut? Karena orang tua. Ingin membantu orang tua. Baik, selanjutnya berapa yang upah adik dapatkan per hari? 20. Kenapa adik bisa bekerja sebagai badut? Sejak umur berapa? Ya, baru. Ngapa bisa bekerja sebagai badut? Mencari jajan dewek. Oke. Apa saja perlengkapan atau kostum yang adik pakai untuk bekerja? Topi, Terus, baju, apa lagi? Oke. Di mana saja di titik lokasi yang adik targetkan untuk adik nyari duit dan bekerja sebagai badut? lampu merah, lampu PU, Terus, lampu merah, lampu kuning. gitu aja. Kapan saja waktu adik bisa bekerja sebagai badut? Dari jam 6. Dari jam berapa? 6 Sampai? sampai
sampai jam 9. Siapa yang mengajak atau menyuruh adik sebagai badut? Diri sendiri. Diri sendiri, bukan orang tua. Berarti keinginan sendiri. Siapa yang mengatur dan mengawasi adik saat adik bekerja sebagai badut? Orang tua. Orang tua. Siapa yang mengetahui jikalau adik bekerja badut? Orang tua atau siapa? Orang tua. Orang tua. Ayah dengan ibunya tahu? Ayah tahu? Tahu. Apakah adik saat bekerja pernah mendapat kesulitan atau kendala? Nah. Apa? Seperti jatuh. Oh, jatuh. Jatuh? Jatuh. Bikin pegelut. Oke. Apa alasan utama adik memilih bekerja menjadi badut dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain? Kalau badut itu seru banget. Oke. Apa yang menjadi penyemangat adik untuk bekerja sebagai badut? Bekerja badut itu seru lah, Kak. Udah ya. Terus, kapan adik merasa lelah saat bekerja? Setiap hari. Setiap hari. Bagaimana cara adik bisa menghibur orang saat bekerja sebagai badut? Salam, tepuk tangan, sama dadah. Dah kayak tuh. Baiklah, itulah wawancara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.